Halo semua, jumpa lagi di Icap Icip Bang Pi. Jadi banyak yang request di kolom komen dan juga banyak yang nge-DM gua. Katanya itu awalnya adalah si Geprek Bensu dia jualan nasi PSBB harga 10.000. Cuma gua liat di YouTube udah banyak yang review. Gue pikir kebanyakan dan kayaknya kalau udah banyak yang review gua agak males. Nah pas gua cek lagi ternyata ayam Asics ya, Bunda Asyati dan juga dengan ayahanda Anang, anak hijau Instagramnya. Dia menjual makanan rice box gitu atau paket nasi gitu dengan harga 10.000 sampai 13.000. Wah, nasi PSBB. Memang kita butuh makanan-makanan yang enak, tidak mahal. Kalau enak gue nggak tahu karena belum coba. Tapi yang pasti harganya menurut gue sangat murah banget. Lu ceban bisa makan nasi box gitu. Terus juga harganya, tampilannya juga oke banget. Tadi gue udah pesan, cuman kemarin adalah gue nggak bisa pesan via GoFood atau GrabFood karena di semua outletnya habis semua. Jadi kan bahwa memang ini laku banget sih. Nah gue pesan via DM ternyata bisa. Wes, YouTuber asik. Sombong amat. Ini makanannya, gue pesan 4 jenis makanan. Ini gue pesennya harganya yang 20.000-an semua. Ada yang 13.000 sih. Cuman pas gue lihat di Instagramnya itu, yang harga 13 itu yang membedakan hanya ini dipakai telur ceplok. Cuman kalau misalkan kalian nggak pakai telur ceplok, harga ceban semua. Oke, ini bentuknya dia rice box gitu. Kalian bisa lihat ya bentuknya rice box itu. Kalau kalian pernah beli Hokben yang apa ya ini? KFC Rice Box, betul sekali. Ada bentuknya kayak begini. Nah dia ukuran segini. Kalau to the point sih kalau untuk badan gue satu box sih tidak cukup ya. Dan juga kalau saya nasinya nggak begitu banyak. Nanti kita buka aja. Ini gue pesan ada 4 jenis. Yang satu itu adalah nasi ayam sambal matah. Ceban belum termasuk PPN udah di GoFood. Ya. Nih kita lihat ini. Kita lihat ini ada si apa namanya ayam sama sambal matah. Halo. Adik family ini belum pada tahu ternyata Bang Melvin adalah anggota baru. Nah ini si ayam yang pakai sambal mata. Tapi sambal mata dikit amat ya. Ceban bos. Ceban, nggak boleh komplain. Kita tuh nggak boleh seujon, walaupun kadang-kadang makan aja suka bikin seujon. Ini adalah yang paket 2 nasi ayam saus Thailand. Nah biasa kalau saus Thailand itu dia punya sausnya asam manis, agak sedikit pedas. Biasanya makannya boleh cocok pakai seafood yang direbus gitu. Lalu ini yang ketiga ayam sambal Bali. Wih. Kita sambal mata sambal Bali ya, ternyata ada jenis juga makanan iya ada sambal embe apa embe kan. Ini yang ketiga dan yang keempat kayaknya ini pakai ayam pakai sambalnya geprek sama mereka deh, soalnya itu kayak sambal bawang gitu kalau gue lihat. Ini dia dalam keempat jenis makanan ini kalian bakal dapet ayam tapi bukan boneless, bukan yang daging doang tapi ada tulangnya. Ini kalau gue lihat dia ada yang bagian dada sama ada yang bagian sayap. Kita cobain langsung aja, cuma sebelum kita mulai makan kita doa dulu ya. Amin. Oke. Ini nasi kotak. Gue mau cobain pertama yang nomor 1 mana? Oh, ada 1. Kita buka aja ya. Sebetulnya tuh kalau makan rice box tuh sebetulnya begini konsepnya. Jadi kalian buka dulu, dia punya lemnya atau iketannya sebelah sini. Nanti dibukanya sama kayak di wadah. Nah, makannya kayak gini sebetulnya guys. Sebetulnya konsepnya kayak begini. Cuman kalau kalian nggak mau ribet ya bisa dipegang langsung sih. Nah, ini si apa namanya paket ayam yang tipe 1 dapat sambal matahnya. Kalau gue lihat sih nasinya nggak begitu banyak lah. Makanya tadi gue bilang kalau untuk porsi gue nih nggak cukup sih, minimal 2. Cuma balik lagi kan harganya cuma 10.000 ya. Kita bisa komplain apa ya? Ini coba gue gabung nasi sama sambal. Ini ayamnya dia dapat bagian sayap nih. Sayap sih udah nggak begitu anget ya. Dia ayamnya ayam tepung gitu, kayak model ayam KFC. Kita makannya langsung. Kayaknya kita nggak pakai cuci tangan nih. Jadi makannya ayamnya kita gabung pakai sambal matanya. Gue mau cobain dengan agak ceban. Ini enak apa enggak? Ayamnya menurut gue ketutup sama rasa sambal mata. Dia sambal mata cukup apa ya dibilang ya, cukup seasoningnya cukup full, flavorful banget. Terus kalau dimakan itu pertama kali yang lo dapat adalah si rasa sambal mata sih. Dan menurut gue kalian yang nggak begitu suka makanan yang wangi ya, gue nggak begitu rekomendasi sih. Karena ini sambal matanya bawangnya berasa banget, ada wangi cabai, ada kecombrangnya merahnya kayaknya ya. Dia punya bagian sambalnya tuh dia nggak dicincang halus ya, jadi tuh masih berasa kalau ini tuh ada cabai-cabainya. Tapi oke lah, harga ceban lu dapat makanan yang rasanya enak. Dan gue suka adalah dia walaupun pakai namanya Anang keluarga Asics, tapi rasanya masih ada. Baru ini gue nggak habis semua. Walaupun ayamnya udah gedingin, tapi masih crunchy.
Ini yang pertama oke menurut gue, cuman sayang banget sih sambalnya tuh nutupin rasa ayamnya. Ini kalau lihat pertengah video muka gue udah mulai begah, mohon maaf ya, saya makannya nggak banyak loh, cuman sering. Yang kedua, gue mau cobain ini yang beda, ini adalah ayam saus bumbu Thailand. Lak-lakna, mantap. Ya. Ayam ini lebih enak sebetulnya kalau disuapin sama awal. Mata loh, ini rasa apa tuh bang? Kalau mata sama cowok dong. Kita cobain dulu ya di bagian kulit nih. Kalau nasi gue nggak usah komplain lah ya. Nasi ya pada akhirnya sama aja gitu. Lu mau nasi dimanapun ya rasanya tetap nasi gitu. Nasi yang enak tuh menurut gue punyanya Kokoko Bento, iya nggak? Yoshinoya, lengket-lengket gitu enak ya. Ini gue makan kulitnya aja. Gue mau review dia punya ayam sama satu bumbu Thailand. Kita makannya kulitnya apakah crunchy apa enggak ya? Agak alot ya. Selama gue makan sos Thailand sih, ini menurut gue agak beda ya. Dia lebih cenderung manis doang, tapi rasa asem atau pedasnya kurang dapet. Karena sos Thailand tuh biasanya tuh asem, pedas, manis. Kenapa agak asem? Karena dia buat ngebantu jenis-jenis makanan seafood di Thailand yang agak amis. Jadi supaya nggak begitu amis dikasih ada rasa asemnya, entah dari lemon atau jeruk nipis sih. Cuman kalau ini, gue lebih biasa kayak makan saus tomat, cuman agak versi manis sih. Cuman asemnya nggak dapet, kenapa ya? Iya sih, tapi maksud gua kan bisa lah dikasih asam gitu dikit ya. Asam Jawa asam nggak gua tanya? Asam kan? Iya. Saya nggak ngomong ya bahasa Santi ya. Dia ngomong ini. Coba pakai nasi ya. Kalau ini kebalikannya dari sebelumnya, ayamnya lebih biasa ketimbang bumbunya. Karena bumbunya menurut gua, kalau gua bilang sih biasa aja ya. Cuman ayamnya enak, gua suka bumbunya. Dia punya coating tepungnya enak. Jadi ketika lo makan ayamnya itu nggak plain rasanya, tapi ada bumbunya atau ada si tepung lebih enak. Kalau menurut gua, menu satu sama menu kedua punya keunggulan masing-masing. Ini yang ketiga, ini adalah yang si ayam sambal Bali. Ya, biasa kan kalau makan tuh ada bumbu di sini kan. Sunnah Rasul, ayam sambal Bali. Gue pertama kali sih nemu sambal jenis Bali ya. Dia nih kayaknya pakai combrang juga sih. Bali tuh tipikal sambalnya kayak wangi-wangi ya. Beda kalau sama sambal yang dari Jawa gitu kan lebih pedas, sambal bawang, sambal dadak gitu kan beda ya. Kalau Bali tuh lebih wangi-wangi sambalnya. Wah, gue dapetnya bagian paha atas nih. Maksudnya lebih juicy dagingnya ya. Kita ambil ayamnya, kita kasih sambal ini. Coba lihat. Ya. Sambal plus ayam plus pakai sambal Bali. Mantap nih. Kode dua cepat, gue bilang ini nih. Pertama kali gue makan sambal Bali, gue gak tau ya apakah memang rasa sambal Bali emang kayak begini semua atau enggak. Tapi menurut gue ini sambalnya manis, ada pedas, ada asinnya dan wangi. Gue kalau disuruh pilih mendingan ini daripada sambal mata. Karena asli lebih enak. Kalau misalnya kasihnya tuh udah kena minyak-minyak dari sambalnya. Jadi kalau digabung kena si ayamnya, sambalnya udah gabung dia. Mantap sih, enak nih. Wow, the best. Ini ceban menurut gua oke. Kalau yang sebelumnya gua agak kurang masuk ya. Tapi ini sambalnya mantap banget dan juga ayamnya tuh nggak kalah rasa sama sambalnya. Ini menurut gua yang paling enak dari sebelumnya. Lanjut yang ke udah mulai megah nih, woi. Nah ini yang keempat. Cuman gue nggak tahu ya kalau kalian beli ayam Asus yang tipe ini bisa request bagian paha atau dada gitu. Karena to the point gue kalau makan ayam begini lebih pilihnya kalau nggak paha atas, paha bawah. Gue nggak suka dada atau sayap sih. Tergantung dada yang mana. Jadi dada ayam yang mana gitu. Baca. Ini dia pakai sambalnya, kalau kalian lihat ya pakai sambal jenis sambal buat ayam geprek ya. Kayaknya. Soalnya gue juga di Instagramnya nggak ada keterangannya juga. Cuma kalau tampilannya sambalnya sambal bawang. Cuman kalau sambal bawang sih kalau mau digabung pakai ayam ini ya basically sama aja kayak lo mesen menu nasi yang biasa sih. Cuma bedanya ini yang versi mininya aja. Kata kan ceban ya. Cobain ya gue makan pakai sambalnya. Sambal bawang. Pedas, asin. Ini tipikal sambal bawang yang kalau dimasak tuh dikasih minyak panas. Cuma menurut gua paling enak menurut gua adalah punya ayam Pak Tembus. Ini enak, cuman sayang sambalnya terlalu asin ya. Terus juga kurang berminyak karena sambal bawang tuh masih agak oily. Berminyak jadi ketika lo makan tuh bisa lo gabung pakai nasi kena minyak-minyaknya tuh mantap tuh. Kita kasih nilai ya. Kalau menurut gua dari keempat menu yang udah gua makan ini paling the best adalah yang ketiga. Sambal itu paling enak. Rasa ayam sama sambal tuh oily. Karena sambal tuh kalau menurut gua masih oily ya. Karena kalau nggak oily itu kurang mantap lah. Pakai sambal terasi, sambal bawang, sambal mercon pun berminyak banget karena emang jenis sambal tuh enakan makannya berminyak sih.
Itu gue kasih nilai. Kalau untuk yang pertama, paket pertama gue kasih nilai 7,5 dari 10. Kalau yang paket kedua yang saus Thailand gue kasih nilai 6 dari 10 karena gue kurang masuk. Yang ketiga yang tadi sambal Bali gue kasih nilai 8,5 dari 10. Dan yang keempat sambal bawang. Gue sih nggak merasakan yang spesial ya, yang sambal bawangnya. Cuman gue kasih nilai 7 dari 10 deh. Masih aman. Cuman kalau teman-teman mau nyobain, menurut gue yang paling enak nomor 3 sambal Bali. Cobain. Cuma infonya yang gue dapet di GoFood udah banyak yang sold out bos. Jadi kalian mungkin juga bisa melakukan dengan teknik gue. Kalian pesen via DM. Karena di Instagram juga foto promosinya udah di tag down semua. Gue nggak tahu sih, mungkin apakah masih ada menu atau enggak, udah kurang paham. Tapi mungkin kalian bisa cek langsung buat dicobain. Nah itu sekian video kali ini. Sebelum saya menyelesaikan video ini kan baru pertama kali ya. Jangan lupa di subscribe channel gue youtube.com/bangvin dan juga di subscribe channelnya Indira Kalista, Utap, dan juga channelnya Alika Kalista. Nanti gue kasih sebelah sini ya. Terus muncul semua nih. Dan juga jangan lupa di subscribe juga channelnya Anjay Family Official ya. Mohon maaf saya agak terbata-bata pertama kali soalnya. Sebelah sini Anjay Family Official ya. Jangan lupa klik tombolnya kalau suka video ini. Gunakan kalau komen lebih bikin lagi. Jangan cuma buat nge-hate atau konten doang. Dan komen di bawah makanan mana lagi atau tempat makan mana lagi yang perlu gue review. Apa ada makanan artis, ada tempat makan. Rencananya bulan ini gue rencananya mau review makanan mobile sih. Gue mau keliling-keliling lagi makanan karena udah mulai kangen gue. Cuma nggak tahu apakah udah bisa atau belum makan di tempat. Doain aja nanti gue upload videonya. Jadi sekian video kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa buat stay positif, stay awesome. Bye bye.